Mas, pokoknya kabeh sing awale huruf T ku mbah wencekno kok. Contoh. T wis wencekno kabeh. Apa ini? Taek. Loh, terus Taek itu meskipun bencekno tapi istimewa loh Mas. Kok iso? Sekarang itu. Saya tuh dengar kabar. Katanya sedot tinja itu di daerah saya sama di Surabaya kok beda harganya. Oh, saya mau demo nggak terima katanya. Nah, di tempat saya masih mahal ya Mas. Piro sing sampe? Masih 500, 600 segitu. Kok saya dengar selentang-selentang Surabaya murah. Kamu udah dengar belum? Aku lagi gawe iki mau iki Mas. Oh, iya, Mas. Apa jenenge aplikasi apa Senja lek gak salah. Sedot tinja. Jenenge apik. Terus penikmat senja. Sumpah. Penikmat senja. Jenenge Senja. Oh iya. Gak percaya. Jadi ada aplikasi Senja. Senja. Di mana? Senja Di Play Store. Oh, aku gak nang Play Store iki pokoknya jelas aku mbukanya kan Web. iki lho nang web. Nah, gambar senja-senja kan. Jadi dipadakno. Senja. Iki sesuatu sederhana tapi arek-arek nom koyo aku nek Menarik, iya gampang. Pesen gak ribet daya teko. Tapi enggak perbedaan harga itu pasti kalau di Surabaya lebih murah toh. 200.000 tok. Oh. 200.000 ngene sampean bro, 600. 500 600. Oh, berarti selangnya ditawakno. Jadi bayarnya 200. Bisa kok. Pertanyaan kenapa murah? Kayaknya dibantu oleh pemerintah kota. Oh. Se. Itu ada aplikasinya. Ono. Jadi kita ordernya lewat aplikasi itu. Lewat aplikasi. Aplikasinya namanya Senja. Tinggal ngebono NIK. Oh, nomor induk kependudukan. KTP-mu gak payu. Gak payu sama nah, iso karena harus KTP Surabaya. Surabaya. Padahal sedot tinja ya. Kok iso 200.000 iki? Pak Eri apa toh? Lagi nganu toh? Lagi galau dengan per tinjaan apa ya? Berarti peduli. Berarti balik. sampai urusan telek diurusin Mas Surabaya iki Mas. Transum luwih apik timbang sampean. Ya, mungkin kalau Surabaya bolehlah kita harus puji lah, cok kritik kayak. Saya ini termasuk terakhir itu kan sejak 2022 pasca pandemi itu penikmat bis Surabaya. Bukan karena KTP ya, karena umur 60 ke atas kan gratis Mas. Gratis. Jadi aku naik itu langsung tak bayari. Takon konco-konco dosen, mahasiswa, Pak kok sering naik bis apa? Jawaban saya Pak, karena saya bisa melamun dengan enak. Benar. Ya, itu jawaban diplomatis ya Pak ya? Iya, sebetulnya di situ aku bisa moco, aku bisa menikmati dan sebagainya. Kayak aku nyetir dari rumah ke kampus itu butuh 40 menit ya. Di situ sama, dan itu masih ngetori bensin macam-macam. Naik Gojek ya kadang-kadang kene ngantuk-ngantuk dijak ngobrol sama sopir. Tapi nek naik situ ya udah nggak peduli. Kayak murah bisa. Nah, dan menariknya bis kota Surabaya itu kayak budal isu itu seger-seger baunya itu. Aja dibayang nih ono copet patu kan ono CCTV nih kabeh. Nah, artinya begitulah kota itu harusnya seperti itu. Kota umur Surabaya kan ya wis tuwek Mas. Seharusnya seperti itu. Nah, itu. Tapi lucunya tuh gini ya, Surabaya itu ya. Banyak warga Surabaya yang mungkin tidak bersyukur tentang kota Surabaya. Jadi kita harus akui lah ya. Mereka merasa menuntut kurang dan sebagainya, dan itu normal. Nah, jenenge sebagai warga negara, kita sudah membayar pajak, berarti kan permintaan kita kan semakin tinggi. Jadi, awakmu kan kumpul mek guru-guru, Bu PB, koncone macam-macam. Data menunjukkan banyak guru-guru luar Surabaya itu pengen jadi guru di Surabaya. Banyak siswa SSW pengen sekolah di Surabaya karena memang ditanggung betul dalam pendidikan itu. Betul, tapi kan misalkan Mas Gagas tadi itu kan memang ada istilahnya tuh, namanya kalau nggak salah Chilean paradox. Jadi kelas menengah itu ketika pada taraf tertentu dia pasti akan menuntut lebih, gitu loh. Bukan lebih sebenarnya, dia merasa itu. Dan kewajibannya negara kan istilahnya kan. Betul, negara ada duty bearer, nah itu kan rights holder. Nah, ketika ini menariknya kenapa disebut Chilean paradox kan, karena memang di Chile kan. Jadi ketika kemudian karena ada tuntutan dari kelas menengah waktu itu, dinaikkanlah berapa sen gitu tarif bis, itu bisa memicu revolusi di Chile, makanya disebutnya Chilean paradox gitu ya. Jadi ternyata price sensibility-nya rendah juga ya mereka. Iya, tapi artinya bahwa itu memang apa namanya gejala fenomena sosiologis yang kelas menengah lah istilahnya. yang nyata lah gitu loh Mas. Tapi sebuah kota itu simple ya,
selain T tadi belakangan aja ya. Kota menjadi bagus tuh ono 3 indikator. Siji, taman kota. Ruang publik Ya, terbuka. ruang publik. Yang kedua, T, trotoar. Taman kota, Pedestrian. trotoar. Pedestrian. Yang ketiga T juga, perpustakaan. Cedak IP lah. Ngawur ya. Pokoknya ini cocok lagi. Taman bacaan lah, taman Ah. bacaan. Jadi mungkin ini yang perlu dilakukan. Hanya saya melihat gini, tadi loh alat transportasi yang utama itu kan kaki. Nah, tadi itu yang harus banyak digunakan biar nek melakukan lawan nggak kejeglong tadi. Iya, nggak keceklong tai, Pak. Buanglah tai pada tempatnya. Iya, nggak artinya Saya salah, Pak. Saya ini. Pak Eri kok kober ngurusi tai ini loh. Saya nggak habis pikir. Saya belum menemukan di daerah lain ya. urus cilik itu. Lah ya, komparasinya Ngurusi berarti kalau tai aja diurusi, berarti Yang urusan yang lain berarti pasti lebih serius nih mikirnya. Nah, itu mendasar ya. Tapi bagus ya, Pak Wali Kota itu hal yang sepele kan mestinya memang itu dilakukan oleh dinas ya. Surabaya dihuni oleh berapa, kalau siang hari, malam hari, dan Betul. mekanisme hidup itu harus berapa, dan itu kotoran kan menyangkut lingkungan. itu ini aplikasi nih aku ya lagi nonton dan belum tak Tapi jenenge ya senja tuh. Wah, apa ya sudah tidak senja, anak sudah tidak. Jadi ternyata ada di situ komersial, sosial sama kalau nggak salah pribadi pokoknya gitu. Jadi dipisahkan 3 gitu. Dengan iya loh, sampai sedetail itu loh Mas. 3 itu tarifnya masing-masing. Masing-masing Mas. Tapi kayak komersial pun dengan asumsi mungkin sama-sama 3 kibikan yo. Iku mau 500.000 Mas. 3 kipik tai. Iya. Tapi dari hotel. Iya sok Komersial ya kantor. Komersial kantor dan sebagainya. Artinya adalah Hebat. mereka sudah bisa memetakan. Nah, aku kalimatnya hari itu senang. Jadi seharusnya apa ya saya kira kita pujilah parlemen di Surabaya berarti kerja, dinas Surabaya kerja. Masyarakatnya juga. Masyarakat juga peduli gitu loh. Jadi makanya aku sering dulu Indonesia itu sebenarnya Pancasila misalnya itu adalah Surabaya. Aku tak tarik ke situ ya. Tene carrier ya, perpustakaan. Kenapa Pancasila itu lahir dari Soekarno? Karena Soekarno itu hidup dengan habitus Surabaya yang plural. Mulai ono Arab, Kosmopolit. Bugis, Arab. Madas wis otomatis lah brand lah Dewi Cina macam-macam itu, dan dia dari setelah nilai itu muncul itu. Jadi menurut saya Indonesia itu sebetulnya kalau mau belajar kayak jadi KN ini cocokin di Surabaya. tapi saya sepakat dengan itu loh. Maksud gini, kalau kita ngomong tentang Surabaya itu Surabaya itu yang pertama kali membuat sistem apa namanya itu lelang dan sebagainya untuk procurement zaman Pak Bambang Deha 2002 2002 lanjutkan Bu Risma buanter Mbak Erik ini. Nah, artinya adalah Surabaya ini salah orang ini istilah yang rada nakal sithik. Wong Jakarta iki aja gatel nek arep sinau ning Surabaya. Wis aja isi-isi Sinau perkara apa mau? Perkara apa kira dia? Perkara T. 3T. Tai Chi is over 60 NFT. Iya. Tapi mungkin satu hal yang apa ya nek sering dibanding-banding antara orang Surabaya dan orang Jakarta gitu biasanya. Memang di Surabaya itu sing kalah itu masih urusan transportasi umum masih kalah. Oh ya. Kita nggak bisa bohong bahwa itu masih kalah. Dalam artian kalah tuh gini. Kalau kita membandingkan kota-kota besar, Surabaya memang masih belum proper untuk transportasi umumnya. Meskipun di mata kita itu sudah cukup sebenarnya. Jadi kalau di kota besar tidak boleh ada yang namanya blind spot untuk transportasi umum. Contoh gini, di seumpama ngesongnya ora ono kendaraan tidak ada kendaraan di situ tidak boleh. Nah, sedangkan kalau seumpama kita mungkin ada di Ngesong, kita harus datang dulu ke HR Muhammad supaya ada halte. Nah, tapi kan Karena no wirawiri saya ini. nah, saya nggak tahu sih wirawiri lewat situ apa saya nggak tahu di situ ada apa enggak. Tapi itu salah satu syaratnya kan memang itu tidak boleh blind spot. Nah, di Surabaya itu kritikan orang-orang adalah ya mungkin wong Jakarta ya
mungkin mangkalnya karo Surabaya ya. Karena di Surabaya itu semua orang yang dari Jakarta ke Surabaya mereka seneng karena apa? Harga makanan di sini murah. Iya. Sa apa nih? Selain makanan, sa apa nih mau? Sa- Apa? Sak tinggi. Sak senjane iku mau lho. Iya, saya akhirnya jadi tahu. Simpulan perkara senja ya. Jadi tahu Mas, kenapa harga makanan di Surabaya itu murah-murah? Karena Agar orang-orang yang di Surabaya itu bisa makan dengan banyak, Dan badannya sehat, bener, berpikirnya juga jernih, jernih, dan bisa. senja tadi laku Mas. Oh, jadi anu yo, siklus hidupnya Iya. dipikirno. Jadi anak senja itu bukan anak culture. Oh, bukan. Iya lagi bukan. Bukan. Anak senja itu anak sedap tinja. Iya. Hidup tidak.